Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Rahman, NIM 17 60. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aldi ini NIM 17 63 60 Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas Semlet itu dengan judul proposal saya itu pembuatan biopolimer berbasis tanah napa dengan variasi konsentrasi KOH sebagai alkali aktivator. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Dengan meningkatnya pembangunan, maka kebutuhan terhadap beton pun mengalami peningkatan, baik dalam segi jumlah atau kuantitas maupun dari segi kualitas, yaitu kepatan beton itu sendiri. Produksi semen Portland mengakibatkan pencemaran udara karena terjadinya emisi gas CO2. Tanah napa merupakan bahan alam kaya unsur alumina dan silika, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Tanah napa merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batuan feldspathic yang berpindah jauh dari batuan induknya karena tenaga eksogen kerak. Adapun warna jenis tanah napa ini adalah putih keabu-abuan. Tanah napa yang merupakan sebutan masyarakat Sumatera. Pemanfaatan tanah napa di Sumatera Barat oleh masyarakat sekitar itu sebagai obat sakit perut dan obat diare. Di sini analisis kandungan tanah napa dari beberapa lokasi di Sumbar dengan SRF. Yang mana di sini dapat kita lihat Kabupaten Pesisir Selatan kandungan silikanya lebih dekat dengan flat ash. Semen merupakan suatu perekat hidrolisis terhadap suatu senyawa anorganik yang digunakan bersama batu kerikil, pasir, batu, dan lain-lain dalam pembuatan gedung, bangunan, dan lain-lain. Daya rekat semen akan timbul apabila semen bereaksi dengan air. Kekurangan semen Portland itu yang pertama emisi gas CO2-nya, tidak tahan terhadap lingkungan korosif dan boros energi. Masuk ke geopolimer. Geopolimer merupakan bahan atau material anorganik yang disintesa melalui proses polimerisasi. Istilah geopolimer pertama kali dikemukakan oleh Davidovic pada tahun 1978. Geopolimer adalah bentuk anorganik alumina silika dengan larutan alkali hidroksida yang disintesa dari material yang mengandung banyak unsur silika dan alumina dari alam atau hasil settingan industri. Kelebihan geopolimer tersebut yaitu
tidak banyak menghasilkan gas CO2 selama proses produksi. 2. Tahan terhadap lingkungan korosif. 3. Tidak memerlukan energi yang tinggi. Di sini dapat kita lihat struktur dasar biopolimer berdasarkan rasio SI dan AF. Larutan alkali aktivator. Alkali aktivator dibutuhkan untuk reaksi polimerisasi dalam pembuatan semen biopolimer yang berperan sebagai bahan pengikat unsur aluminium dan silikat yang terdapat di dalam tanah basah. Larutan alkali aktivator yang umum digunakan pertama NaOH, NaOH ditambah Na2SiO3, KOH, dan KOH tambah K2SiO3. Karakteristik semen tersebut yang pertama analisis komposit sampel atau analisis SRF, 2 analisis kehalusan butiran semen, analisis blend, 3 analisis silang pijar atau analisis level of ignition, 4 analisis bagian tak larut, 5 analisis di atas ayakan 45 UM atau analisis sweeping, 6 analisis konsistensi normal, 7 analisis suatu peningkatan, 8 analisis vertikal. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan dari bulan November 2020 sampai bulan Mei 2021 di Laboratorium Kimia AMIPA UNP dan Laboratorium Biro Quality Assurance Pelayanan Teknis PT Semen Padang. Objek penelitian tersebut adalah tanah napa yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan utama dalam pembuatan semen biopolimer. Variabel penelitian. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variasi konsentrasi KOH yang digunakan. Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah parameter semen yaitu kehalusan butiran semen, waktu pengikatan, konsistensi normal, silang pijar, dan bagian butiran dan bagian tak larut. Variabel kontrol yang digunakan yaitu suhu kalsinasi dan komposisi tanah napa Kabupaten Pesisir Selatan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu kursi minimal, bownil, mesin pengaduk, pisau aduk, alat ikat kaca, furnace, neraca analitik, sarung tangan karet, pen, ring tablet, alat blend, dan alat gelas yang digunakan adalah gelas kimia 50 ml, gelas kimia 400 ml, corong, hot blend, ketan pengaduk, spatula, cawan porselen, kertas saring. Karakteristik semen menggunakan X-ray fluorescensi atau SRF. Bahan tanah napa yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, klinker, KOH, NaOH, NH2SiO3, Aquades, NaOH 10%, ACL 1:1, indikator MM, pasir atau. Prosedur penelitian. Yang pertama itu preparasi tanah napa. Kemudian tanah napa. Sampel tanah napa yang berbentuk bongkahan digerus menggunakan seperangkat alat penggerus berupa alu dan lempang sampai halus, kemudian diayak hingga lolos pada ayakan 90 U. Kalsinasi tanah napa. Sampel tanah napa yang diayak telah halus dipanaskan menggunakan furnace dengan suhu 700 derajat Celcius selama 4 jam. Persiapan sampel semen. Sampel semen dibuat dengan mencampurkan tanah napa yang telah dikalsinasi dengan natrium hidroksida dan natrium silikat sehingga membentuk seluri. Setelah dicampurkan seluri didiamkan selama 60 menit dan dipanaskan dalam oven dengan suhu 80 derajat selama 8 jam sampai semen padat dihancurkan hingga terbentuk semen halus. 3. Analisis SRF. Analisis SRF dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia sampel, yaitu semen biopolimer dan tanah napa. Sampel dimasukkan ke dalam cincin SRF dan dirasakan selanjutnya diuji kandungan material. Analisis kehalusan butiran semen. Semen biopolimer ditimbang sebanyak 2,8948 gram
Kemudian dimasukkan dalam alat blend menggunakan corong. Menekan tombol start dan menekan alat blend secara otomatis sehingga didapatkan luas permukaan butiran. 5. Analisis silang pijak. Semen biopolimer ditimbang sebanyak 1 gram. Cawan porselen kosong dipanaskan, lalu didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Sampel tersebut dimasukkan ke dalam cawan dan dipanaskan dalam furnas pada suhu 1000 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang selanjutnya dihitung oleh LI semen. Analisis bagian tak larut. Sampel ditimbang sebanyak 0,5 gram, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml dan ditambahkan 15 ml HCl 1:1 serta aquades hingga mencapai 100 ml. Panaskan larutan tersebut hingga hampir mendidih. Kemudian larutan tersebut disaring dengan kertas saring dan cuci ke dalam gelas kimia semula yang telah diisi dengan NaOH 1% sebanyak 100 ml. Kertas saring tersebut diaduk hingga hancur, lalu dipanaskan kembali hingga mendidih. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator MM dan ditambahkan HCl tetes demi tetes hingga larutan. Hitung bagian tak larut dari semen tersebut. Analisis konsistensi normal. Semen biopolimer ditimbang sebanyak 650 gram dan ditakar air. Air dimasukkan ke dalam mangkuk pengaduk yang siap dalam posisi mengaduk. Semen biopolimer ditambahkan ke dalam air yang telah diaduk dalam mangkuk pengaduk selama 30 detik. Setelah teraduk, diamkan selama 15 detik. Pasta yang menempel di dinding mangkuk dikumpulkan. Pengaduk dijalankan dengan kecepatan sedang selama 1 menit, lalu dihentikan dan pasta diambil dengan tangan yang memakai sarung tangan karet. Baiklah, sampai di sini presentasi dari proposal penelitian saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.